Seru di sini. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang Elbaf dan kira-kira misteri apa sih yang wajib terungkap di pulau ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana tepat sebelum kita masuk ke saga terakhir yang dimulai dari Egghead ini, terutama saga Wano Kuni, kita diperkenalkan dengan yang namanya Awakening dari buah iblis di Dressrosa, atau juga di Whole Cake Island. Yang ternyata tidak hanya itu, dari sisi haki pun kita dijelaskan semua advance dari masing-masing haki, mulai dari fitur saya kategori, lalu juga internal destruction dari Busousoku, dan bahkan advance dari Hausoku yang dapat meningkatkan serangan dari Kaido. Dimana untuk pedang sendiri sudah di-spill bahwa pedang Kokuto atau pedang hitam dapat dibentuk juga di Wano Kuni. Yang sadar atau tidak, bahkan untuk pedang Kokuto ini jauh lebih langka dibandingkan semua hal yang kita lihat di dunia One Piece. Yang bahkan untuk 12 pedang terbaik Saijo Awazumono kita baru mendapatkan hanya sedikit. Yang perlu kita ketahui di saga terakhir ini, pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Para players baru juga pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana untuk senjata sendiri memang masih ada beberapa hal yang masih sangat-sangat misterius, terutama untuk pedang yang masuk ke tier yang tadi saya sebutkan, yaitu Saijo Awazumono atau 12 pedang terbaik di dunia. Yang bahkan sampai chapter 1100 lebih pun One Piece kita baru tahu 4 pedang doang yang masuk ke klasifikasi yang ini. Mulai dari Yoru yang dimiliki oleh Mihawk, lalu juga Sodaki Tetsu yang masih misterius, serta Muro Kamugiri Naginata yang dimiliki oleh Shirohige, dan yang terakhir adalah pedang es yang dimiliki oleh Roger. Dimana jika kita lihat dari kata-kata Kozaburo bahwa pedang Enma dan Wado Ichimonji kemungkinan akan naik untuk rankingnya jika Zoro bisa mengubahnya menjadi pedang hitam. Ya, dari bentukan Naginata yang Shirohige miliki bisa masuk ke Saijo ini, menurut saya kita akan mendapatkan senjata lain juga yang selain pedang yang masuk ke 12 pedang terbaik. Pertama yang paling mencurigakan tentu saja pedang yang sudah kita lihat pertama kali di serial ini, alias pedang yang dimiliki Akagami no Shanks yang bernama Griffon. Dimana dulu banyak yang bilang jika pedang Roger dikasih ke Shanks lah yang ternyata berbeda karena pedang Roger bernama S. Ada juga yang bilang jika pedang Rayleigh lah yang diberikan kepada Shanks ini, tapi menurut saya rasanya tidak mungkin ya. Dimana untuk Shanks sendiri memang sudah punya nama sendiri yaitu Griffon yang tadi, mengingat Shanks pula saat ini berada di daerah Elbaf yang bukankah sangat memungkinkan kita akan mendapatkan tingkat pedang dari Shanks tersebut, atau bahkan adanya pedang dari sosok yang sangat misterius yaitu Rox the Shebek, yang jangan-jangan apakah pedang Shanks sebenarnya adalah pedang dari Rox juga. Jangan lupa teori dari film sebelumnya dimana kita pernah berkata kenapa Shanks bisa mendapatkan bir dari kampung halamannya yaitu God Valley, yang apakah jangan-jangan Shanks menjadi penguasa dari God Valley ini, dan jika seperti itu bukankah sangat masuk akal Shanks bisa menguasai apa yang ada di pulau tersebut. Tapi ngomong-ngomong tentang God Valley, bukankah kita mendapatkan satu karakter baru yang dimunculkan di arc baru-baru ini, dan karakter ini pula berhubungan dengan Shanks yang tentu saja dia adalah Supreme Commander dari God Snake yaitu Saint Vigarland Garling. Dan Garling dia adalah Supreme Commandernya sama seperti Dragon dari pasukan revolusioner. Yang apakah di arc Elbaf pula kita akan melihat pertarungan dari para God Snake atau Holy Knight ini. Dan satu yang mencurigakan adalah pedang yang dimiliki oleh Garling yang bentuknya pun sangat unik. Apakah juga dia termasuk ke 12 pedang terbaik di dunia? Dan karena di sini kita ngomongin Elbaf, terdapat pangeran juga yang bernama Loki yang sudah kita bahas videonya di sini. Tapi kalau kita lihat dari mitologinya, Loki bukankah dia adalah anak dari sang dewa yang bernama Odin? Yang apakah rajanya dari Elbaf pun serupa dengan nama yang sama yaitu Odin? Yang kira-kira siapakah raja dari negeri raksasa tersebut? Dan jika kita lihat senjata dari para petarung Elbaf, bukankah banyak sekali dari mereka yang menggunakan kapak besar
besar, yang apakah jika seperti itu, Raja dari Elbaf pun akan menggunakan hal yang sama, yang apakah termasuk ke Saijou Owazemono yang tadi juga. Tapi ngomong-ngomong tentang kapak, bukankah masih ada dua karakter misterius yang Oda spill dari bajak laut Rocks? Pertama adalah Aochoku, walau dia di spill terkait insiden Rocky Port yang melibatkan Lau, Kurohige, Koby, dan Aochoku ini yang katanya terjadi di Hachinosu. Menurut saya orang ini tidak lama lagi akan muncul di dalam cerita. Dan satu lagi adalah yang bernama Silver X. Dari namanya memang sudah merepresentasikan senjata yang berbentuk kapak, yang apakah juga lagi-lagi jika kita ngomongin kapak, dia akan muncul di negeri Elbaf. Karena bahkan sebutan lain dari wujudnya pula masih belum jelas, tetapi satu yang mencurigakan adalah apakah sosok yang di bawah kiri ujung saat insiden God Valley tersebut, dia adalah Silver X. Dan sebenarnya sadar atau tidak, ada satu kru lagi dari bajak laut Rocks yang belum melakukan apa-apa secara canon, dia adalah Kinjisi no Shiki. Jangan lupa One Piece Chapter 0 yang mengisahkan tentang Shiki adalah cerita canon yang nyambung dengan cerita utama. Jadi apakah kata-kata Shiki buat masa depan ini bakal keluar lagi, dan itu pun akan berhubungan dengan arc Elbaf. Yang jangan lupa dia pula memegang dua pedang loh, Oto dan Kogarashi, yang termasuk ke dalam Meito. Yang menariknya pedang ini adalah termasuk ke dalam pedang dengan dua sisi, yang bukankah sangat unik sekali, yang apakah jangan-jangan juga dia termasuk ke 12 pedang terbaik di dunia. Yang jika kita hitung tadi sudah ada Griffon, pedang Garling, kapak raja dari Elbaf, Silver X, Oto, dan Kogarashi, di mana tersisa dua lagi untuk memenuhi total 12 pedang terbaik. Yang pertama, entah nih ini masuk ke senjata atau tidak, terdapat satu hal misterius dari kampung halaman wanita tercantik di serial One Piece, yaitu buah Hankook dari Amazon Lily. Di mana untuk Hankook sendiri, dia adalah ratu saat ini, dan menurut Gloriosa dan menurut Nenek Nyon atau Gloriosa, di mana dia adalah ratu 3 generasi sebelum Hankook, dikatakan bahwa 200 sebelumnya meninggal karena penyakit cinta. Yang kita tahu salah satunya adalah kebohongan, karena ternyata anaknya yaitu Shaki, yang ternyata juga dia adalah ratu 2 generasi sebelum Hankook, dia masih hidup dan sangat sehat. Yang memang dia pergi meninggalkan Amazon Lily mungkin untuk mengejar cintanya kepada Rayleigh. Untuk Gloriosa sendiri kita memang nggak tahu nih siapa cinta yang dia kejar, tetapi cukup terkonfirmasi jika Gloriosa juga termasuk top kru dari bajak laut Rocks, yang apakah jatuh cinta pertamanya adalah kepada Kaido dan anaknya adalah Yamato. Yang sejujurnya ini bisa saja, tapi ada satu yang masih miss, yaitu siapakah ratu 1 generasi sebelum Hankook. Ya benar, jika kita bawa lagi mitologi terkait Amazon Lily, kita tahu itu diambil dari sebuah kisah Ratu Amazon Diana yang dijadikan film Wonder Woman. Di situ pula kita mengetahui terdapat tameng super kuat yang bisa dijadikan penyerangan dan pertahanan, di mana tameng tersebut bernama Tameng Aegis dengan lambang Gorgon Medusa, yang bukankah sangat cocok dengan kisah keluarga dari buah ini, yang apakah akan muncul juga di arc Elbaf, di mana banyak teori kalau dia adalah ibu dari Luffy, tapi lagi-lagi kita perlu menunggu untuk jawaban jelasnya. Dan terakhir yang ke-8 menurut saya adalah tombak dari Nika. Dia benar, dari berbagai siluet yang udah tunjukkan kalau Nika ini dia menggunakan tombak dan pedang, dan untuk orang-orang yang mengikuti Joy Boy pun seperti King Rastunarian di masa kecilnya, kita lihat dia menggunakan tombak yang cukup persis dengan Nika. Yang bahkan kalau kita lihat flashback dari Norland dan Calgara, jika kedua senjata orang itu digabung maka akan menjadi senjata yang digunakan oleh Nika juga. Tapi ngomong-ngomong tentang tombak, berkali-kali dikatakan di serial One Piece terdapat yang namanya tombak Elbaf atau Spear of Elbaf, yang apakah pertombakan yang ada hubungan dengan Nika dan Elbaf ini terdapat di Pulau Elbaf, yang jangan lupa juga bahwa Elbaf pernah menyebut Sun God di pulau mereka. Dan ketika Big Mom berkata terkait Spear of Elbaf, bukankah itu adalah momen ketika dia menggunakan salah satu serangan terkuat di serial One Piece, yaitu Hakokunya ala ras Elbaf. Ya, terkait arc Elbaf ini memang harus menunggu sih, tetapi jika kita mendengar kata-kata Oda di Jam Festa kemarin, bukankah sangat memungkinkan kita tahun 2024 ini akan masuk ke arc tersebut. Yang tapi kalau dari kalian sendiri, apa sih yang paling kalian tunggu dari arc Elbaf? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike juga kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.